Salam, nugrah dan kasih Tuhan kembali menyertai dan memberkati kita. Dan kita boleh ada di hari perhentian ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami, yang sudah menyertai dan memberkati kami di sepanjang minggu yang sudah lalu. Dan saat ini Bapa, anugerah-Mu memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan disebut orang yang berbahagia apabila kita bukan hanya membaca dan merenungkannya, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini adalah minggu yang kelima bagi kita dalam tema kaya dalam pelayanan kasih. Kita sudah banyak belajar dalam melayani ataupun pelayanan kasih. Yang ditekankan bukan semata-mata berapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa besar kasih yang mendorong dalam pelayanan kasih itu. Pagi ini kita belajar lagi dari seorang tokoh, yaitu Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, yang artinya adalah rusa. Kita tahu bagaimana rusa itu. Rusa itu begitu lincah, gesit, dan ia digambarkan seperti orang yang gesit dan lincah. Dan ternyata namanya itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita akan merenungkan dan belajar kembali kepadanya. Siapa itu Dorcas? Dari pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Dorcas itu adalah seorang murid perempuan. Dan di dalam perjanjian baru hanya satu kali mencatat murid perempuan. Murid adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Dan murid juga akan saling mengasihi. Bukan hanya mau dikasihi. Itulah seorang murid. Kalau kita membaca dalam Yohanes 13 ayat 35, dalam Yohanes 13 ayat 35, kita akan menemukan di sana siapa itu seorang murid. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri seorang murid adalah saling mengasihi. Dari Yohanes 13 ayat 35. Dan Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari Yohanes ini kita belajar bahwa seorang murid adalah orang yang tinggal di dalam firman dan dia akan berbuah banyak. Itu ciri seorang murid.
Dengan demikian dapat kita simpulkan apa yang dilakukan oleh Dorcas sebagai seorang murid perempuan. Dia bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi ia juga mengaplikasikan kasih di dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Dorcas. Selanjutnya, siapa Dorcas? Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah seorang murid perempuan, kemudian di sana dijelaskan lagi, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak sekali berbuat baik. Terjemahan lain dikatakan selalu saja melakukan hal-hal yang baik. Namanya banyak sekali itu berarti lebih dari 1, lebih dari 2, 3, 4. Tetapi banyak sekali. Artinya mungkin tidak terhitung. Bahkan dalam terjemahan lain itu dikatakan selalu saja. Namanya selalu saja berarti itu merupakan suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang terus-menerus dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh Dorcas. Kemudian dia juga memberi sedekah, menolong orang miskin. Dorcas berbuat baik dengan caranya. Sangat sederhana, tapi sangat berdampak. Apa yang dilakukan oleh Dorcas? Di dalam dia mengaplikasikan hidupnya sebagai seorang murid. Di dalam dia mewujud nyatakan kasih itu sebagai seorang murid. Apa yang dilakukan oleh Dorcas? Ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan kita itu dapat kita temukan di sana bahwa yang dia buat sederhana tetapi sangat berdampak, di mana dia menjahit dan membuat baju dan pakaian untuk janda-janda. Kita tahu zaman itu seorang janda adalah keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Oleh karena itu, dia memberi dirinya untuk memperhatikan janda-janda ini. Jadi keadaan waktu itu seorang janda berbeda dengan keadaan sekarang. Kalau keadaan sekarang, janda-janda hanya sebagian kecil yang harus diperhatikan. Karena kalau kita lihat sekarang banyak janda adalah janda yang kaya begitu ya. Dan banyak orang yang mencari janda yang kaya. Tapi zaman itu Dorcas mencari janda-janda yang notabene untuk memiliki pakaian pun sulit. Dan itu dilakukan oleh Dorcas melalui apa? Melalui talenta, melalui kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu untuk menjahit. Itulah yang dilakukan oleh Dorcas. Jika demikian, apa yang dapat kita pelajari dari seorang Dorcas pada pagi hari ini? Yang pertama, yang harus kita perhatikan, yang menjadi teladan bagi kita dalam melakukan pelayanan kasih adalah dia seorang murid sejati. Artinya dia lebih dahulu memiliki kasih Tuhan. Dorcas mampu menyatakan pelayanan kasih karena dia sudah menjadi murid Tuhan. Artinya dia sudah menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang mendorong dia, memampukan dia melakukan pelayanan kasih. Ini pun penting bagi kita. Di dalam kita melakukan pelayanan kasih, sangat penting bagi kita lebih dahulu kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bandingkan dalam jemaat di Makedonia, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kelima, di sana dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita lihat bahwa jemaat di Makedonia ini, mereka melakukan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Mereka pertama-tama memberi diri mereka kepada Allah untuk dipakai oleh Allah. Kemudian dampak dari itu
di mana mereka dapat memberi lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Jadi dia bisa memberi lebih banyak karena lebih dahulu dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan dia sudah lebih dulu menikmati kasih Allah. Itu yang membuat jemaat di Makedonia itu mampu. Mereka tidak lagi menjadi jemaat yang egois, yang maunya diperhatikan, yang maunya diberi, tetapi mereka mau menjadi jemaat yang memberi dan melakukan pelayanan kasih itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau terlibat dalam pelayanan kasih, hal yang sangat penting bagi kita adalah pertama-tama kita belajar kepada Dorcas, menjadi murid sejati, dan kepada jemaat di Makedonia memberi diri pertama-tama kepada Allah. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjadi orang yang merdeka di dalam memberi. Artinya kita bebas dengan leluasa dan lepas di dalam kita memberi. Jadi ketika kita mau memberi bukan karena kita dipaksa, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, atau juga bukan karena gengsi. Kan gak enak orang lain memberi kok saya nggak memberi. Nah, ketika pemberian kita didasarkan pada hal-hal itu, kita tidak akan merasa merdeka. Kita tidak akan merasa lepas di dalam kita memberi. Akan ada seperti beban yang menyertai kita di dalam kita memberi. Tetapi si Dorcas ini dia memberi tanpa beban. Yaitu terbukti dari mana? Ketika dia bisa melakukannya banyak sekali. Dia selalu saja melakukannya. Artinya itu sudah menjadi habitatnya Dorcas. Dia bisa memberi dengan lepas begitu ya. Dan ternyata itu pun dialami oleh jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat keempat di sana dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat di Makedonia mau dengan kerelaan sendiri, itu artinya memberi dengan merdeka, memberi dengan bebas. Jadi tidak ada yang beban yang menyertai dia di dalam dia beri, karena dia berikan dengan kerelaan sendiri. Ini akan muncul tentunya bila kapan? Hal seperti ini akan muncul bila kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah titipan. Yang kita punya adalah titipan. Itu juga kita bisa lakukan apabila kita punya itu hanya karena anugerah. Artinya bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Selain itu, kita juga akan sadar bahwa kita ini hanya saluran. Kita ini hanya saluran. Jika itu yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya tentu dengan ikhlas. Apa yang sudah kita lepas lewat pelayanan kasih yang kita lakukan, ya sudah, itu tidak akan kita ingat-ingat lagi. Apalagi untuk dibangkit-bangkitkan kembali. Ketika ada sesuatu hal yang tidak pas kita rasa. Tidak lagi itu jadi alat untuk diungkit-ungkit. Ada yang tidak rela karena memang justru maunya diberi terus. Ada yang seperti itu memang. Tapi pernahkah kita bertanya dalam diri kita, ketika kita mendapatkan berkat, pernah nggak kita bertanya seperti ini? Tuhan, ini berkatnya siapa? Pernahkah kita bertanya demikian? Atau mungkin ketika Tuhan berikan berkat lebih kepada kita, kita langsung katakan, wah, saya harus belanja apa? Saya harus beli apa? Saya harus jalan-jalan kemana? Atau itu yang kita lakukan. Tapi jemaat di Makedonia ini mereka memberikan dengan kerelaan. Mungkin perlu kita
belajar lagi kepada jemaat di Makedonia ini. Supaya dalam kita melakukan pelayanan kasih, itu kita bisa memberi dengan lepas. Kita bisa memberi dengan merdeka, bebas, tanpa ada beban. Tanpa ada ganjelan yang mengikuti kita. Yang selanjutnya, kita belajar dalam kita melakukan pelayanan kasih adalah gunakan kesempatan. Menggunakan kesempatan. Dorcas tidak menunggu kaya untuk dia memberi kepada janda-janda itu. Dia tidak menunggu kaya. Perlu kita belajar kepada Dorcas. Kalau kita katakan nantilah setelah kita punya berkat lebih baru. Iya, kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Kalau tidak, bagaimana? Tapi Dorcas melakukannya tanpa menunggu kaya. Demikian juga dengan jemaat di Makedonia. Itu buktinya di mana? Masih pada ayat yang keempat. Di situ dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Bahkan di situ dikatakan apa? Mendesak. Mendesak kepada kami, kata Rasul Paulus. Artinya jemaat di Makedonia ini melihat kesempatan itu, melihat peluang itu. Mereka mencari kesempatan dengan cara mendesak Paulus supaya mereka secepatnya bisa ambil bagian dalam pelayanan kasih itu. Saya pikir ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Artinya mereka cari kesempatan untuk mereka bisa terlibat dalam pelayanan kasih itu. Mereka enggak katakan, oh tunggu dulu. Enggak. Tapi mereka mencari dan meminta, mendesak Paulus untuk mengambil kesempatan itu. Artinya apa? Keadaan tidak menjadi alasan bagi jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2 di sana dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 2 ini menjelaskan kepada kita bahwa jemaat di Makedonia ini ambil bagian dalam pelayanan kasih, mencari kesempatannya tadi dengan tidak keadaannya menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat. Mereka dalam penderitaan, bahkan dicatat di situ bahwa mereka sangat miskin. Tapi di ujung ayat itu dikatakan tapi kaya dalam kemurahan. Saya pikir luar biasa sekali jemaat di Makedonia ini. Keadaannya tidak menjadi alasan bagi dia. Bagi mereka untuk tidak terlibat dalam pelayanan kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan kasih tidak semata-mata memberi dengan materi. Jangan sampai kita menjadi terkungkung oleh pemahaman bahwa pelayanan kasih semata-mata ketika kita bisa memberi secara materi. Tidak. Yang namanya pelayanan kasih itu bisa juga di sana ada pengampunan. Ketika orang menyakiti saudara, saudara bisa memberi pengampunan. Di situ pun saudara sedang melakukan pelayanan kasih. Ketika saudara melihat saudara yang lain mengalami persoalan, saudara mau berdoa untuk itu pun saudara sudah melakukan pelayanan kasih. Jadi pelayanan kasih tidak semata-mata hanya materi, tetapi hal-hal lain pun dapat kita berikan. Yaitu lewat pengampunan, lewat doa, lewat perhatian, dan lain sebagainya. Ini penting karena apa? Karena akan ada waktunya di mana kita akan menuai. Jadi pergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pelayanan kasih itu. Jangan sampai terlewatkan. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita. Apakah kita masih punya waktu lama atau tidak? Kemudian karena akan ada waktunya di mana kita akan menuai. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38 di sana dijelaskan ada ayat itu yang berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan dalam Galatia 6 ayat 7 sampai
10, di situ dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi dalam Galatia ini kita belajar kembali bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, ya kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur yang jahat, ya kita akan menuai yang jahat. Ketika kita menabur berkat, ya kita akan terima berkat. Dan ketika kita tabur kemurahan, kita akan menerima kemurahan. Ketika kita tabur damai sejahtera, kita pun akan menuai damai sejahtera. Seorang pujangga Inggris, Lord Byron, mengatakan, orang yang ingin memperoleh kebahagiaan harus membagikan kebahagiaan. Kebahagiaan lahir sebagai anak kembar, yaitu artinya tak sama dengan yang tadi. Bahwa kalau kita mau bahagia, ya kita bahagiakan orang lain. Ya kalau kita mau menerima kebaikan, ya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Artinya kita akan menuai apa yang kita tabur. Kapan menuainya? Kita tidak tahu. Mungkin zamannya kita, atau mungkin zamannya anak kita, atau mungkin cucunya kita. Tapi yang pasti di balik taburan yang kita berikan itu, kita akan menuai. Jadi jangan sampai hilangkan kesempatan di dalam mau melakukan pelayanan kasih. Ada hasil. Hasil yang lain yang akan kita lihat adalah nas pembimbing kita pada pagi hari ini dikatakan dalam Amsal 11 ayat 17. Di sana dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ketika kita bermurah hati melakukan pelayanan kasih itu bukan buat siapa-siapa. Jangan kita berpikir, wah enak sekali dia, sangat menguntungkan dia. Tidak. Mungkin ini yang selama ini agak sedikit terabaikan dalam hidup kita, sehingga kita kurang terdorong, kurang termotivasi dalam melakukan pelayanan kasih. Dari Amsal ini kita belajar bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ketika kita melakukan kemurahan di sana, dalam hal apapun, ternyata itu kita berbuat baik juga kepada diri kita sendiri. Ya, itu hasil yang berikut. Yang berikutnya lagi kita belajar dari kehidupan Dorcas kembali, di mana setelah Dorcas meninggal, dia diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan setelah mati. Waktu itu Dorcas meninggal, dan setelah dia meninggal, dia ditangisi oleh orang-orang yang dia bantu itu. Kemudian datang Petrus. Setelah datang Petrus berdoa untuk dia, dan dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup kembali. Apa yang kita pelajari di sini? Tuhan memberi bonus kepada Dorcas. Ketika dia memberi pelayanan kasih kepada janda-janda itu, kepada orang yang membutuhkan dia, dan dia memberi kerelaan, Tuhan memberikan bonus umur panjang kepadanya. Tuhan memberi bonus umur panjang kepadanya. Kalau Tuhan berkehendak kepada kita untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan kepada Dorcas, itu pun dia bisa lakukan untuk kita. Artinya kesempatan kembali Tuhan anugerahkan, kembali Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hasil yang terakhir adalah
Dalam kehidupan Dorcas kita melihat pada ayat ke-42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dorcas dihidupkan kembali, diberi kesempatan lagi oleh Tuhan, banyak orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya setelah melalui apa yang dialami oleh Dorcas. Jadi mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Mujizat itu terjadi atas kehidupan. Karena begitu besarnya dia kasih yang dia lakukan. Dan mujizat Allah dinyatakan. Dan mujizat Allah yang dinyatakan itu membawa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini pun dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika kita belajar, ketika kita mau dengan rela melakukan seperti apa yang Dorcas lakukan, tidak ada yang mustahil. Melalui kehidupan kita akan semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati, tapi ada orang yang akan percaya kepada Tuhan karena melihat Tuhan hidup di sana. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita di dalam kita melakukan terus pelayanan kasih seperti yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, kita harus ingat, kita akan menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan dalam melakukan pelayanan kasih ketika kapan? Ketika kita sungguh-sungguh memberi diri kita lebih dahulu kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh memberi dengan sukacita. Ketika kita sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan atau mungkin mencari kesempatan di dalam kita melakukan pelayanan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi bersama dengan Roh-Mu, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Kami belajar kembali, diingatkan kembali melalui kehidupan Dorcas. Dorcas dipakai Tuhan menjadi alat yang efektif untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena ketika dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia dimampukan untuk juga memberi dirinya kepada sesama. Tuhan, ketika kami bercermin kepada kehidupan Dorcas ini, tidak jarang kami gagal untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami kembali, supaya kami bersungguh-sungguh untuk dipakai dan siap menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyatakan pelayanan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Bukan hanya secara materi, tetapi lebih dari itu kami pun dimampukan melakukan pelayanan kasih. Lewat kebaikan, lewat pengampunan, bahkan melalui kehidupan kami, orang lain akan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami kerap kali menjadi orang yang begitu egois. Orang yang ingin diperhatikan tanpa mau memperhatikan orang lain. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di hati kami untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, 4, dan 6. Sambil kita renungkan makna kata-kata pujian ini. Dan pada bait yang ke-6 nanti kita bersama-sama bangkit berdiri.
Mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan. Beri dirimu pertama-tama kepada Allah, maka engkau pun akan dimampukan untuk menjadi alat yang efektif di tangannya, menyatakan pelayanan kasih-Nya kepada sesama. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, dari pagi ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, setiap kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, tetap semangat meskipun kita masih berada dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, tetap semangat. Jalani kehidupan bersama dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan jangan lupa kemanapun, dimanapun, protokol kesehatan harus tetap kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.